Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran, tetapi tidak interaksi di kelas ya, karena masih situasi pandemi. Kita belajar dari jarak jauh, ya seperti semester ganjil kemarin. Mari kita awali saja kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga semuanya sehat dan bisa bersatu dalam kegiatan pembelajaran kali ini bersama Pak Gus. Mari kita bersikap berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala karunia kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Begitu besar cinta-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan pembelajaran kami pada hari ini yang bertemakan Allah sumber keselamatan sejati. Kami percaya berkat bimbingan-Mu, kami boleh menimba dan mengembangkan iman kami seturut kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau mempersatukan kami melalui pembelajaran jarak jauh ini, sehingga kami boleh belajar bersama dan menimba kekuatan daripada-Mu. Ya Tuhan, segala usaha dan rencana kami ini kami persembahkan kehadirat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berdoa mengawali kegiatan kita. Mari kita masuk pada pelajaran yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan sejati. Injil Yohanes bab 14 ayat 6 menyebutkan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menjadikan kalimat pembuka untuk mengawali rangkaian pelajaran satu ini. Allah adalah sumber keselamatan sejati. Pak Kus mau menekankan bahwa kalau kita ingin selamat, harus tahu caranya. Harus tahu jalannya. Bahwa jalan yang ditunjukkan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi umat Kristiani, ini sesuatu yang penting. Dan dari hari ke hari, kita dipanggil untuk semakin menghayati iman kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita benar-benar selamat. Tidak hanya di dunia, tetapi juga kehidupan abadi. Nah, anak-anak sekalian, beberapa pandangan masyarakat tentang keselamatan itu bisa beraneka ragam. Ada orang yang mengatakan, orang yang tidak ketilang, tidak ketahuan polisi, yaitu selamat. Selamat. Walaupun aku melanggar, tidak ditilang. Ya, itu ya. Ada lagi yang mengatakan, mungkin ketika kalian punya pengalaman menyontek, waktu menyontek, mungkin ibu bapak guru tidak tahu. Atau hampir ketahuan. Tetapi akhirnya tidak tahu juga bapak ibu guru. Selamat aku gak konangan. Ya, pengalaman seperti itu bisa juga dialami oleh orang-orang yang dalam hidup sehari-hari dapat dilihat dari kadar iman. Lalu orang mengatakan hal-hal demikian itu ya selamat, wah susah juga kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita ikuti, bagaimana Allah, Yesus menunjukkan cara-cara memperoleh keselamatan. Dan bagaimana cara Allah menjanjikan keselamatan itu kepada manusia.
Anak-anakku sekalian, gambar 3 ini mencerminkan bahwa penghayatan masyarakat tentang keselamatan, memperoleh keselamatan, itu masih beraneka ragam. Ada yang positif, ada yang negatif. Tujuan pembelajaran ini adalah membantu kalian untuk membuat keputusan agar kalian mampu bersikap yang tepat dan benar di tengah-tengah ya hidup yang hedonis. Kadang-kadang kita tahu tetapi tidak mampu memutuskan yang benar. Akhirnya ikut yang salah. Ya. Oleh karena itu, melalui pembelajaran ini kita akan belajar bersama. Nah, anak-anak, ini contoh gambar ini bagaimana masyarakat kita dalam menjalani hidup-hidup hari-harinya tidak jarang masih terjebak pada mencari keselamatan yang instan. Ya, ini ada Pak Dukun, ya, menunjukkan uang. Nah, dukunnya juga butuh uang. Jadi, kalau kalian pergi ke dukun, juga dimintai duit. Wani piro. Ya, jadi jangan berharap ke dukun tidak bayar. Wah, ya, karena ini juga melakukan ritual perjanjian-perjanjian bukan dengan manusia, dengan setan. Nah, ini yang kedua, gambar kedua ini menunjukkan bagaimana orang ini memperoleh kesuksesan dengan cara yang instan, mendapatkan apa yang dikehendaki, harta, tahta, wanita. Nah, ini banyak yang terjadi godaan-godaan zaman sekarang. Sama dengan kita, kalian sebagai pelajar, kalau ingin mendapatkan nilai yang baik, apakah dengan cara-cara belajar yang keras, dengan penuh semangat, tekun, jujur, ataukah kerjasama dengan teman, alias saling menyontek, ya, mungkin mengerjakan PR bukan dirinya sendiri, tapi guru lesnya yang mengerjakan. Ya memang waktu mengumpulkan ya tidak ditegur karena gurunya tidak tahu. Tetapi kalian tahu bahwa itu bukan pekerjaanmu sendiri. Kalian hanya nyalin pekerjaan guru les bisa jadi, temanmu yang pintar bisa jadi, tetapi bukan pekerjaanmu sendiri. Nah, pandangan masyarakat yang beriman tentu mengikuti satu pola pegangan hidupnya. Umat Kristiani percaya kepada Tuhan Yesus seperti ini. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka umat Kristiani percaya kepada Yesus jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kehidupan. Oleh karena itu, semakin hari, semakin kita mencintai dan semakin dekat dengan Allah, dalam hubungan dengan Allah, lebih akrab, lebih mesra, dan dalam kehidupan sehari-hari, apapun peristiwa hidup kita, kita tetap bersatu dengan Yesus, sumber keselamatan. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari KD 3.1 ini dan KD 4.1. Di dalam KD 3.1 nanti kalian belajar berproses bersama mengenal pandangan masyarakat tentang keselamatan. Lalu mengapa sih manusia itu mencari keselamatan? Bagaimana mencapai keselamatan sesuai kehendak Allah? Dan yang terakhir, kalian mampu menyimpulkan bahwa Allah merupakan sumber keselamatan sejati, bukan yang lain. Sekalipun ada orang-orang yang mempunyai pikiran, pandangan, yang penting sekarang.
Yang penting memperoleh hasil, tidak memikirkan cara yang benar, proses yang benar, ya, langsung menuju pada hasilnya. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, KD 4.1 itu berkaitan dengan keterampilan membuat karya. Kalian diminta membuat karya yang direfleksikan. Silakan kalian menuliskan kisah pengalamanmu, lalu direfleksikan. Bila kalian pintar menggambar, menggambarlah dengan tema Allah sumber keselamatan. Pintar nyanyi juga sama, carilah judul lagu yang mencerminkan Allah sumber keselamatan. Dan semuanya direfleksikan. Itu KD 4.1. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita mengenal kata, menyebut kata sumber, terlintas di pikiran kita, sumber adalah tempat keluar. Ini kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia ya, air atau zat. Ini semakin jelas kalau dicontohkan tentang sumur. Jadi di dalam sumur itu ada air yang nyumber, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bisa diambil dari air sumur. Yang kedua, sumber itu juga berarti asal. Ya. Jadi asal sumber bunyi itu di mana ya? Kita bisa mencari. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini bukan sumber air, tetapi sumber hidup. Nah, Yesus adalah sumber hidup. Oleh karena itu, mari kita mengenal dan selalu dekat dengan Yesus agar kita di dalam mengarungi hidup sehari-hari yang penuh tantangan ini, kita tidak pernah merasa sendirian. Karena Yesus menyertai kita. Nah, sedangkan selamat, nah ini, mempunyai arti terbebas dari bahaya, malapetaka, dan seterusnya. Selamat juga bisa diartikan orang yang sehat, kondisi badan yang sehat. Atau juga mempunyai arti tercapai maksudnya. Ya. Misalnya kita ulangan dapat nilai KKM. Selamat aku tidak remedi, ya. Tercapai yang dimaksudkan. Kalau remedi, aduh, gagal aku tidak selamat ya. Ya, oke ya. Nah, kemudian juga kata selamat seringkali juga kita dengar ketika orang mengucapkan selamat ya atas kesuksesanmu, ucapan-ucapan selamat. Selamat datang, ya, selamat malam, selamat jalan. Yang semuanya itu mempunyai makna doa juga sih. Ya. Selamat datang. Artinya orang yang datang di tempat kita terima dengan senang dalam keadaan yang bahagia. Nah, itu ya. Nah, kalau perihal keselamatan itu bisa juga mempunyai arti orang yang sejahtera, bahagia. Nah, ini kita harus tahu, bahagia itu sebenarnya di dalam hati. Tidak letaknya pada hal-hal atau benda-benda atau barang-barang. Jadi kalau kita ingin bahagia, cara berpikir kita bukan diletakkan pada aku bahagia jika mempunyai, tapi aku bahagia karena aku bisa bersyukur, berdamai dengan diri sendiri. Jadi tidak selalu kita itu melihat keluar yang tidak ada pada diri kita. Jika demikian, kita tidak pernah bahagia. Karena apa? Cara pandang kita, cara berpikir kita yang keliru. Sehingga orang merasa tidak puas. Sehingga orang
menjadi iri hati pada orang lain karena melihat keluar. Tidak ada rasa syukur di dalam dirinya. Nah, orang yang mampu bersyukur akhirnya memperoleh keselamatan karena dia tidak rakus dan cukup. Nah, Tuhan mengajarkan dalam mengarungi hidup ini ya cukup. Oke, kita lihat. Di dalam pelajaran ini ditampilkan kisah Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Yang mana di sini Santo Paulus mengajak kita semua dari bacaan ini dapat kita simpulkan, kita kembali kepada Allah sang sumber kehidupan, bukan kepada dewa-dewa, bukan juga kepada patung-patung. Tetapi mari kita dari bacaan ini kita belajar bahwa Allah lah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ya, tidak ada dalam kuil-kuil buatan manusia, tidak ada. Karena memang itulah hakikat Allah. Karena itu anak-anak nanti kalian baca, tidak dibaca di sini tujuannya supaya anak-anak dapat membaca sesuai dengan kecepatan membacanya, refleksi pribadi ya, sehingga waktunya untuk membaca lebih tenang, lebih dalam dengan diri sendiri dan dengan Allah nanti tujuannya. Jadi tidak bersama-sama pada kesempatan ini. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Pemahaman tentang keselamatan, pandangan-pandangan masyarakat itu bisa dibagi dua. Pandangan keselamatan dalam pemberian makna yang negatif bisa dilihat dari ciri-cirinya, yaitu tanpa proses yang benar biasanya. Ya, bersifat instan, sesaat, mementingkan diri sendiri, dan berujung penderitaan. Nah, ya, ini banyak contoh-contoh dalam masyarakat, kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau kita naik sepeda motor, pakai helm, pakai masker, pakai sarung tangan. Dalam hidup zaman sekarang. Bukan karena melakukan itu semua karena supaya tidak ditilang, supaya tidak bermasalah di jalan. Tidak. Semuanya itu justru memberikan rasa aman, keselamatan pada diri sendiri. Coba bayangkan, kalau kita tidak pakai helm di jalan raya lalu kita jatuh, apa yang terjadi? Nah, makanya kita melakukan hal-hal yang baik bukan karena takut ditilang, bukan. Karena memang kesadaran kita sendiri untuk memberikan rasa aman untuk diri kita. Ya. Terus yang kedua, cara yang dilakukan pun tidak bersumber dari Allah, tetapi lebih mengandalkan manusia, kekuatan gaib, dan bahkan perjanjian dengan setan. Nah, ini ya. Dalam gambar tadi, kalau kalian masih ingat, ada uang yang banyak, seorang laki-laki duduk di kursi sebagai penguasa atau pejabat, lalu yang di sisi kirinya adalah ada wanita. Nah, seringkali cara-cara yang tidak benar, setelah memperoleh hasil, itu tidak dimanfaatkan sesuai kehendak Allah juga, karena prosesnya tadi sudah salah. Jadi rezeki yang mestinya bisa dibagikan kepada sesama yang membutuhkan, itu digunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan sesama, juga
di hadapan Allah. Nah, kita tidak ingin jatuh dalam hal yang demikian. Untuk itu kita belajar pada kesempatan ini. Allah, sumber keselamatan. Ciri-ciri orang yang beriman dalam memaknai kata keselamatan, yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja. Ciri-ciri orang yang menghayati imannya dengan ora et labora, berdoa dan bekerja, ya nampak. Dia mampu menghargai orang lain, mampu menghargai proses, ya. Dia tekun, dia sabar, jujur, berdaya juang, dan kreatif. Mungkin ada nilai-nilai lain yang dimiliki sebagai buah-buah dari doa. Jadi anak-anak, berdoa itu juga menghasilkan buah. Karena kita sering berdoa, maka akhirnya kita menjadi orang yang sabar. Sabar itu lahir dari doa. Ketekunan itu juga lahir dari doa. Jujur itu juga lahir dari doa. Orang yang mempunyai daya juang yang tinggi, itu percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan itu juga karena berdoa. Orang-orang yang kreatif untuk mencari hal-hal yang baru dan bernilai bagi martabat manusia, itu juga karena lahir dari doa. Doalah yang membimbing hidup kita. Nah, anak-anak, pada poin ini Pak Gus sudah memberi kesimpulan ya. Yang pertama, Allah sumber keselamatan sejati. Tidak ada yang lain. Allah adalah Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Allah terus dan tetap berkarya. Dari dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah tetap berkarya yang melalui diri kita. Masih ingat bahwa manusia adalah citra Allah, gambaran dari Allah. Oleh karena itu, manusia melalui perbuatannya harus mencerminkan kehadiran Allah sendiri. Allah itu maha baik. Ya mestinya manusia berbuat baik. Allah itu maha pengampun. Ya mestinya manusia juga mengampuni sesama. Tidak jarang dalam berelasi dengan sesama, kita sering juga tanpa disadari atau disadari menyakiti hati orang lain. Nah ini kita harus juga mempunyai hati yang terbuka untuk mengampuni. Dan yang akan datang terus Tuhan Allah menciptakan manusia-manusia yang baru untuk mengerjakan hal-hal bagi keselamatannya. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita sebagai citra Allah juga berbuat baik, menghadirkan kebaikan dan kemurahan Allah ketika berjumpa dengan sesama kita. Berikutnya, bukti bahwa Allah menyelamatkan manusia, yaitu dengan mengutus putranya, Yesus Kristus. Pasti kalian tahu bahwa Yesus disalib karena begitu besar cintanya kepada manusia. Dosa manusia ditebus oleh korban dirinya dengan wafat di kayu salib. Tidak ada cinta yang lebih besar dari pengorbanan. Nah, jadi kalau kita mengungkapkan kata-kata cinta, tetapi tidak pernah berkorban, pasti orang itu tidak ngerti makna cinta. Cinta membutuhkan pengorbanan. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Nah, anak-anak sekalian, begitu besar kasih Allah, maka dia mengutus putranya yang tunggal. Yang dimaksud di sini ya Yesus. Kenapa Yesus sampai rela wafat di kayu salib? Supaya kita selamat, tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini ya gambaran. Ada salib, Yesus disalib untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Pak, ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, itu pilihan bebas. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, nih, ini jalan keselamatan. Sudah ditunjukkan. Jangan cari cara lain. Pergi ke dukun, ya nyontek, semuanya serba instan, tanpa kerja keras sudah berhasil. Nah, ini yang salah. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya, memperoleh kebenaran. Siapa yang percaya kepadanya, memperoleh hidup yang kekal. Wah, mengikuti Yesus berat ya. Iya memang, tidak ada memperoleh kehidupan kekal tanpa memikul salib. Yesus kan mengajarkan supaya kita tidak takut terhadap salib, tidak takut terhadap penderitaan. Supaya kita berani, ya kita harus dekat dengan sumber kehidupan sendiri, yaitu Yesus. Yesus tidak hanya bicara loh ya anak-anak. Yesus telah memberikan teladan. Seluruh hidupnya adalah karya Allah. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan setan disembuhkan. Orang yang kesusahan dalam hidupnya, Yesus membuat mujizat-mujizat. Nah, kenapa itu terjadi? Karena begitu besar cinta kasih Allah kepada manusia. Nah, sekarang penugasan. Nanti Pak Agus juga membagikan PPT-nya, tapi Pak Agus sekedar membaca aja ya ini ya. Pertanyaan pertama, jelaskan pandangan masyarakat tentang keselamatan. 2, jelaskan mengapa manusia mencari keselamatan. 3, bagaimana cara mencapai keselamatan sesuai kehendak Allah. Ini, silakan dijawab di kertas, di lembar jawaban. Jangan lupa tulis nama nomor kelasmu, supaya mudah untuk memasukkan nilai Pak Gus. Yang KD 4.1 membuat keterampilan, buatlah karya. Ya. Berupa tergantung kemampuanmu. Ya, bisa kalau kamu pintar menggambar ya menggambar, pintar nyanyi ya nyanyilah. Pintar menuliskan cerita pengalaman hidup ya tulislah. Dan semuanya itu nanti direfleksikan. Ya, seperti biasanya bagaimana Pak Gus mengajari membuat refleksi dengan rumusan yang sederhana. Itu anak-anak sekalian kelas 9, pelajaran kita pelajaran 1, Allah sumber keselamatan sejati. Diingatkan Pak Gus, jika ada kesulitan bisa WA ke Pak Gus dan Pak Gus akan menjelaskan, menanggapi apa yang kalian tanyakan. Dan untuk tugas ini, bagi yang sudah mengerjakan, langsung aja dikerjakan dan dikirim ke Pak Gus di WA, difoto, diupload ke WA. Kemudian yang untuk karya, saya beri waktu agak longgar sampai Jumat. Ya, sampai Jumat. Berarti tanggal berapa itu? 31 ya. Ya. Nah, itu hari Idul Adha itu ya. Oke, semoga kalian dengan tekun, sabar mencapai cita-cita dan tetap kreatif
Sehingga dalam mencapai cita-citamu itu nanti menghasilkan hasil yang gemilang, yang bagus. Ya, oke. Itu aja dari Pak Gus. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa kembali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur karena melalui pertemuan ini kami mengenal Engkau lebih dekat. Kami semakin yakin bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Semoga ya Tuhan berkat bimbingan Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertanggung jawab, dan mengasihi sesama kami. Tuhan, semoga rahmat-Mu membantu kami untuk kami semakin menghayati hidup kami dengan beriman yang sejati pula. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, berkatilah mereka, agar mereka selalu sehat dan bijaksana dalam membimbing kami semua. Doa yang sederhana ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Berapa menit?